Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pertama dan utama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menyaksikan apa yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan pahala dari apa yang kita dan Anda sekalian lakukan. Salawat serta salam semoga tetap atas junjungan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah setelah kita berupaya untuk mengikuti ajaran beliau. Semua itu merupakan perwujudan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa ialah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Pada kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa salah satu obat hati yang dipesankan oleh Syekh Sunan Kalijogo atau yang terkenal dengan Raden Mas Syaid adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Pada kesempatan ini untuk merangsang para pemirsa untuk lebih giat membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Al-Quran yang bersifat kulit luarnya saja. Kalau bagian dalamnya mengenai tafsir, saya bukan termasuk orang yang pakarnya. Ada pakar-pakar tersendiri yang lebih capable atau lebih kompeten dalam menyampaikan hal ini. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu Al-Quran itu terdiri dari beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, jumlah juz atau bagian. Sepakat semua ulama dari sejak dibuatnya mushaf Al-Quran di zaman Khalifah Utsman sampai sekarang jumlah juz dalam Al-Quran adalah 30 juz. Sedangkan jumlah halaman itu masing-masing percetakan berbeda. Kemudian yang kedua, jumlah surat. Ulama juga semua bersepakat bahwa jumlah surat di dalam Al-Quran, itu ada 114 surat yang kita maklumi bersama. Diawali dengan surat Al-Fatihah yang nomor 1 dan diakhiri dengan surat An-Nas nomor 114. Yang ketiga, ada sesuatu yang kita ketahui mungkin sejak dari SD sampai sekarang, bahwa jumlah ayat Al-Quran itu jumlah ayat Al-Quran itu seakan-akan dibikin gampang. 6.666 ayat. Ternyata setelah kami melakukan penelitian, ternyata jauh dari itu. Jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ternyata setelah kita teliti adalah 6.236 ayat. Jauh bukan? Kenapa terjadi hal yang demikian? Pernah saya tanyakan dengan orang yang lebih ahli, karena ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama mengenai ayat Al-Quran, mengenai posisi ayat Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Fatihah itu ada yang menghitung Bismillah itu sebagai ayat yang pertama, ada yang tidak. Kemudian ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ada yang dibagi dua. Siratal ladzina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang lain. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbeda atau dalam posisi pembagian ayat yang berbeda. Oleh karena itu maka terjadi perbedaan itu. Namun itu bukan bagian kita, karena itu bagiannya para ahli dan para pakar. Yang perlu kita ketahui, ternyata apa yang kita ketahui waktu SD, waktu SMP perlu kita update, perlu kita upgrade. Jadi kita jangan terpaku pada apa yang pernah kita dapatkan sekian tahun yang lalu, terus itu saja yang jadi pedoman. Tapi kita harus belajar dan belajar. Kemudian di dalam Al-Quran juga jumlah surat tadi sudah jelas, jumlah ayat. Sekarang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang bermacam-macam. Ada surat yang sangat panjang, yaitu 200 ayat ke atas. Ada 4 surat, yaitu surat Al-Baqarah 286 ayat,
surat Ali Imran 200 ayat, surat Al-A'raf 206 ayat, dan surat Asy-Syu'ara 227 ayat, 227 ayat. Dan ternyata surat-surat di dalam Al-Quran itu sangat sistematis. Sebagai contoh, dalam surat-surat yang jumlahnya di bawah 10 itu ternyata sistematis sekali. Surat yang terdiri dari 3 ayat ada, yaitu 3 surat, yaitu surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan surat An-Nasr. 4 ayat juga ada, yaitu 2 surat, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Quraisy. 5 ayat banyak ini, 5 surat, Al-Qadar, Al-Fil, Al-Falaq, dan juga Al-Lahab. Surat yang 6 ayat nih istimewa, hanya 2, yaitu surat Al-Kafirun dan An-Nas. Nah, yang istimewa juga yang 7 ayat, juga hanya ada 2, yaitu surat Al-Fatihah di awal Al-Quran dan surat Al-Ma'un di surat nomor 107. 8 ayat ada beberapa, yaitu surat Al-Insyirah, surat At-Tin, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, dan surat At-Takatsur, surat At-Takatsur. Dan yang 9 ayat ini istimewa, 1 saja, yaitu Al-Humazah. Dan hal yang seperti itu dalam Al-Quran banyak sekali terdapat keanehan-keanehan. Contoh, tidak semua angka ada. Contoh, surat yang 2 ayat tidak ada, yang 10 ayat juga tidak ada. Kemudian yang di atas 10, itu antara 11 sampai dengan 19, itu juga tidak semua bilangan ada. 11 ayat ada 5, ada beberapa surat, yaitu surat Al-Jumu'ah di juz 28, surat Al-Munafiqun kemudian di juz 28 juga, kemudian surat Al-Duha di juz 30, surat Al-Adiyat di juz 30, dan surat Al-Qari'ah. Yang 12 ayat ada, itu 2, hanya 2 saja, At-Tahrim dan At-Tolaq. Yang 13 ayat ini istimewa, hanya 1, yaitu di surat Muntahanah di juz 28. 14 ayat ada 1 surat saja, yaitu di surat As-Saff ayat di juz 28. Dan yang 15 ayat juga ada 1 As-Sam. 16 ayat tidak ada. 17 ayat hanya 1, yaitu surat At-Tariq. 18 ayat ada 2, At-Taghabun dan Al-Hujurat. 19 ayat ada 3, yaitu surat Al-A'la, kemudian Al-Infitor, dan juga surat Al-Alaq. Jamaah rahimakumullah, itu sekedar gambaran bahwa kalau kita penasaran Al-Quran itu apa toh yang aneh-aneh, banyak. Yang saya sampaikan itu sangat sedikit, baru sedikit sekali. Nah, mengapa saya sampaikan demikian? Supaya Anda sekalian setidak-tidaknya, apa iya toh yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ini kita teliti. Setidak-tidaknya kita meneliti jumlah surat. Masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan, namun tidak mungkin saya sampaikan dalam satu season, karena tentu semakin lama kita berbicara akan semakin membosankan. Mudah-mudahan para pemirsa akan lebih semangat untuk membaca Al-Quran, lebih-lebih membaca isinya. Ini adalah sekedar kulit luarnya, tetapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita ketahui. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin.